Bagaimana dari segi perhitungannya, kita coba pahami dulu, lihat ya, sebelum kita buat isi di dalamnya, coba kita pahami dulu formatnya. Ada 3 aktivitas yang tadi sudah kita kenal di dalam sebuah laporan statement of cash flow. Ada operating, ada investing, ada financing. Operating itu bisa dikerjakan dengan 2 metode. Metode langsung, direct, metode tidak langsung, indirect. Sekali lagi di garis bawah, untuk mata kuliah pengantar akuntansi, yang dipelajari hanya yang indirect method. Kemudian, ini loh, kalau bentuknya nanti, yang tadi kita sudah berlatih ya, ada beberapa belasan transaksi itu dilaporkan di mana, ini loh tujuannya. Supaya kita tahu, nanti kita tulisnya itu di operating, di investing, atau di financing. Pada akhirnya, ketiga aktivitas ini, angkanya akan kita jumlahkan semua, operating, investing, dan financingnya, supaya menemukan pergerakan cash-nya itu naik, increase, atau turun, decrease selama periode tersebut. Nanti kita lihat saldo awal, saldo akhirnya, apakah sesuai dengan net increase decrease yang kita temukan. Tadi, kalau ada aktivitas yang bukan operating, bukan investing, juga bukan financing, yang disebut dengan non-cash activity, bisa teman-teman juga masukkan di sini. Kita sudah menggantinya dengan latihan yang tadi, jadi saya langsung bagaimana ke perhitungannya. Ternyata cash flow kenapa kok disajikan di mata kuliah ini kok di bagian paling akhir. Ternyata kita harus mendalami dulu, kita harus paham dulu apa itu balance sheet, apa itu income statement, item-item di dalamnya, yang tadi saya jadikan keywordnya itu teman-teman. Sama nanti ada beberapa informasi tambahan. Jadi cash flow itu bisa dibuat. Kalau laporan laba rugi selesai, kalau neraca atau balance sheet itu selesai, baru kita bisa buat cash flow. Saya langsung masuk ke dalam contoh soal. Ini income statement. Income statement-nya perusahaan computer service ini adalah perusahaan dagang ya. Kok tahu? Ya ini ada sales revenue, kurangi cost of goods sold, kurangi semua expense, namanya laba sebelum pajak, kurangi pajak namanya laba bersih. Kurang lebih ini yang harus disiapkan dari income statement tahun 2020. Kalau balance sheet, perhatikan, kalau income statement kalian hanya butuh 2020 saja untuk membuat cash flow tahun 2020, kalau balance sheet atau neraca itu isinya 3 hal besar ya, aset, liability, dan equity. Kalau kita mau buat cash flow tahun 2020, teman-teman lihat di sini. Ternyata kita butuh comparative, itu artinya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau kita mau buat cash flow tahun 2020, income statement hanya 1 tahun yang dibutuhkan yaitu 2020, tapi kalau balance sheet neraca 2 tahun ya. Karena kita membutuhkan pergerakan saldo naik turunnya nanti yang kita catat. Sekali lagi kalau mau buat 2020, cari data yang tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Ini yang tadi disebut dengan additional information. Jadi selain adanya income statement, kemudian ada juga balance sheet, kita juga butuh beberapa cerita selama tahun 2020 itu ada kejadian apa yang mungkin ada hubungannya dengan aktivitas yang harus kita laporkan di cash flow tadi. Saya punya cara buat teman-teman. Cash flow pertama kali tuliskan nama perusahaan yang akan kita buat. Computer Service Company. Judul laporannya yang kita buat hari ini adalah Statement of Cash Flow. Kemudian periodenya, tadi untuk akhir tahun 2020. Kemudian kita sediakan 3 tempat. Yang pertama untuk operating activity. Lalu siapkan tempat untuk investing. Dan yang terakhir siapkan untuk financing. Coba kita kerjakan. Sebelum kita bekerja, tadi saya punya kata kunci ya untuk teman-teman. Operating itu include apa saja? Revenue, expense, gain, loss, current asset, current liability. Investing itu non-current asset, financing, non-current liability, dan equity. Ini membantu untuk membantu kita sekali nanti. Nah, saya berbagi rumus sekarang. Revenue, expense, gain, loss,
itu sudah dijadikan satu di dalam laporan laba rugi, namanya net income. Jadi di dalam net income ini, coba lihat, ada revenue, ada expense, di dalamnya sudah ada gain, sudah ada loss. Hasil netonya itu saya kasih nama net income. Jadi silakan teman-teman, pertama kali temukan net income. Apakah kalian sudah menemukan berapakah net income di soal kita hari ini? Kalau mau cari net income di income statement ya, coba sebutkan berapa net income-nya? 145.000. Pintar. 145.000. Itu loh yang sudah ada di hasil akhirnya income statement. 145.000. Terima kasih ya partisipasinya. Lanjut. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita sesuaikan dari dalam net income. Net income itu revenue dikurangi expense, ditambah gain, kurangi loss. Akhirnya perusahaan itu ketemu labanya perusahaan itu namanya net income. Tapi kita sekarang lagi kerja cash flow. Tidak semua pengeluaran yang di perusahaan itu adalah pengeluaran yang membutuhkan pengeluaran uang. Contoh, depreciation expense. Itu adalah penyusutannya property plant equipment ya. Jurnalnya itu depreciation expense tuh accumulated depreciation. Jadi nggak pernah ada orang bikin jurnal depreciation expense to cash itu tidak ada. Sehingga, apakah teman-teman menemukan di sini depreciation expense-nya berapa? 9.000. 9.000 itu plus ya. Kembalikan. Karena kita tuh sebenarnya nggak keluar uang 9.000. Jadi sebenarnya kita masih punya potensi plus 9.000 di sini. Dalam menghitung 145 tadi, kalian sudah mengurangkannya dengan expense. Padahal itu expense yang nggak butuh keluar uang tunai. Kita ingin tahu the real cash kita berapa. Berapa nilai cash nyatanya perusahaan kita. Oleh karena itu, pengeluaran yang tidak mengeluarkan uang tunai harus ditambahkan. Kita kenali lagi, ada istilah amortisasi, masih ingat tadi? Amortisasi itu expense juga. Ini penyusutannya intangible asset, paten, copyright, franchise. Terus satu lagi saya berbagi untuk teman-teman. Ini namanya beban kerugian pencadangan piutang. Kita lihat sekilas di sini, tidak ada amortization dan tidak ada bad debt expense, jadi saya tulis 0 dulu. Kalau suatu saat kalian menemukan di case yang berbeda ada amortisasi dan bad debt, silakan dituliskan positif. Apa arti kata positif? Di cash flow artinya uang masuk lagi. Karena ini sebenarnya pengeluaran yang kita tidak usah keluar uang, jadi uang kita harus di plus, kita tidak jadi keluar untuk hal itu. Ada lagi yang harus di adjustment mengenai net income, yaitu loss dan gain. Ya. Dalam menghitung net income, teman-teman itu sudah mengurangi loss, sudah menambah gain. Tapi kita harus keluarkan hal itu, teman-teman. Kenapa? Saya cerita sedikit ya, intermezzo di sini ya. Misalnya saya jualan equipment. Atau yang gampang deh, saya jualan land aja. Land saya 10.000 ya. Kemudian saya jual dengan harga 15.000. Untung apa rugi? Kalau kalian punya tanah 10.000, terus dijual laku 15.000. Untung atau rugi? Untung. Keuntungan itu bagus, disebut dengan gain. Nah, teman-teman, kalau saya lagi bicara cash, kita lagi bicara dunia cash flow sekarang ini. Coba teman-teman lihat cash-nya. Cash-nya itu sudah include 10 tambah gain-nya 5.000. Jadi, makanya kenapa gain itu harus dikeluarkan di sini. Supaya tidak kedobelan ya. Karena kalau di dunia cash flow, kita nanti kan ngitung the real cash yang inflow dan outflow. Di sini contohnya cash-nya masuk, inflow, gara-gara kita jualan tanah. Nah, di dalam nilai cash itu loh sudah include 10 sama 5 keuntungan itu. Jadi, kalau nanti teman-teman ngitung lagi 5.000-nya di sini, nanti kedobel-dobelan. Makanya penjelasannya, loss itu harus ditambah, gain itu harus dikurang, supaya kita tuh ketemu nilainya tuh nanti sudah nggak double-double lagi. Mencari loss atau gain di mana? Sama, di income statement. Apakah kalian menemukan loss atau gain di case kita ini? Ada yang sudah melihat loss, gain? Apa yang terlihat? Ya, Felis. Loss on disposal of plant asset. Saya tuliskan lengkap ya. Loss on disposal of plant asset. Berapa nominalnya? 3.000. 3.000-nya jangan lupa. Kalau ngitung net income, loss itu ngurangi. Tapi kita lagi mau cancel. Dulunya sudah ngurangi, sekarang kita cancel. Jadi plus kan. Gain-nya nggak ada, jadi 0. Itu hal yang pertama ya, tentang revenue, expense, gain, loss, dan yang perlu kita koreksi. Ada pertanyaan sampai sini dulu, silakan.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut. Masih bicara tentang aktivitas rutin yang disebut dengan operating activity, teman-teman, kita selanjutnya akan mencoba menemukan current asset dan current liability yang ada di soal kita hari ini. Tapi lagi-lagi kita lagi bicara cash flow. Jadi kalau ketemu kata-kata cash, tinggalin dulu ya. Cash itu nanti akan kita bahas di paling akhirnya di sini saja. Jadi cashnya saya keluarkan dulu. Kalau mau cari current asset, kalau mau cari current liability, itu tempatnya bukan lagi di income statement. Kita tinggalkan income statement. Sekarang mari lihat balance sheet. Apakah kalian sudah menemukan current assetnya apa saja? Tolong disebutkan ke saya. Apa current asset yang sudah Cash. Cash? Sorry, Miss. Oh iya, cash. Tapi cashnya kan di itu ya, exclude dulu ya. Nanti cashnya kita pindah di paling terakhir. Terus selain cash? Account receivable. Betul. Apalagi? Inventory. Sampai mana? Expense. Prepaid expense? Sampai prepaid expense. Betul. Sampai prepaid expense saja. Nanti kalau kalian sudah masuk range-nya land, building, accumulated, equipment accumulated, ini non-current asset, teman-teman. Non-current asset itu nanti range-nya investing activity. Stop dulu ya. Kita masih bicara operating activity. Sekali lagi, operating activity itu hanya include current asset. Selain cash, cash-nya kita skip dulu. Berarti ada account receivable di sana. Kemudian ada inventory. Kemudian ada prepaid expense. Selesai. Jika ada akun yang nggak kalian kenal dan mau kalian kenali, tanya saya. Terus kita apakan current asset ini? Sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang current asset, bagaimana kalau kalian cari current liability-nya dulu? Kita ke bagian liability sekarang. Apakah kalian sudah menemukan current liability-nya apa saja? Utang yang jangka pendek. Sama income tax payable. Betul. Account payable sama income tax payable. Nanti kalau sudah dengar kata-kata bonds, sepakati yang tadi saya bilang, yang kita latihan sebelumnya tadi, kalau sudah dengar kata-kata bonds, bonds itu pasti hutang jangka panjang. Jadi ya sudah, current liability-nya dua, account payable sama income tax payable. Tulis dulu, account payable sama income tax payable. Ya, kalau kalian sudah berhasil mengidentifikasi dalam sebuah soal CA-nya apa saja, kemudian CL-nya apa saja, saya tambahkan rumus untuk teman-teman. Semua saldo current asset yang turun itu menandakan uang cash masuk. Kalau nggak percaya, saya misalkan dengan satu hal yang paling saya sukai dari tiga itu, untuk memisalkan, untuk membantu kalian mudah memahaminya itu account receivable. Teman-teman, kalau di perusahaan, account receivable kalian turun, itu ada kejadian apa? Kenapa account receivable saldonya turun? Kenapa itu? Bayar. Siapa yang bayar? Orang, customer-nya yang bayar. Jadi kenapa sebuah saldo account receivable atau piutang di perusahaan kita kok bisa turun? Karena customer kita bayar. Customer bayar utangnya, bagi kita piutangnya customer itu lunas. Nah, itu adalah suatu contoh kalau current asset turun, makanya uang kita masuk. Karena ada pelunasan piutang dari customer. Jangan setiap kali bekerja soal, inventory dibayangkan. Inventory turun kenapa ya? Prepaid turun kenapa ya? Supply turun kenapa ya? Terus semua item CA kalian bayangkan. Jangan, buang waktu. Pokoknya intinya, semua current asset kalau turun saldonya berarti uang masuk. Sebaliknya, kalau kalian ketemu dalam sebuah soal current asset kok saldonya naik, berarti uang cash kalian sedang keluar. Buktikan. Account receivable dari 2019 30.000, sekarang 2020 20.000, dari 30 jadi 20 naik apa turun? Dari 30.000 jadi 20.000 naik apa turun? Turun. Ini loh, sudah dibantu lagi di sini tulis 10.000 decrease. Jadi account receivable-nya turun. Ingat, kalau turun uangnya masuk berarti 10.000-nya tuliskan positif. Mari kita berlatih lagi, lihat inventory sekarang. Inventory-nya dari 10.000 jadi 15.000. Naik apa turun? Naik. Naik berapa? 5.000. Kalau turun positif, kalau naik berarti negatif. Satu hal lagi, teman-teman yang jawab. Prepaid expense dari 1.000 jadi 5.000 berarti? Naik 4.000. Naik 4.000. Kalau turun positif, kalau naik berarti?
Min 4.000. Min 4.000, negatif 4.000. Selesai. Itu rumus yang saya bagikan ke kalian untuk CA. Bagaimana kalau sekarang kita mengerjakan yang CL? CL itu sebaliknya. Miss, Silakan. Miss, Silakan. Kalau current liability turun, cash-nya itu turun. Ambil contoh, saya paling suka memisalkan dengan account payable. Kalau account payable turun, berarti hutang kita turun. Kenapa hutang kita turun? Karena kita melunasinya. Nah, karena kita melunasi hutang membutuhkan uang, maka kalau hutang kita turun, CL kita turun, cash kita pasti outflow, cash kita pasti keluar. Kita lihat di sini, account payable-nya naik atau turun? Dari 12 jadi 28. Berarti? Naik Naik berapa? 16.000. Kalau turun negatif, kalau naik berarti positif. Lagi, lihat income tax payable. Income tax payable-nya bagaimana? Dari 8 jadi 6.000 berarti Turun. turun 2.000. Lihat operatornya. Kalau turun negatif, itu tadi turun 2.000 berarti Negatif negatif 2.000. 2.000. Selesai. Kalian boleh closing yang bagian operating. Caranya tinggal dijumlah ya. Dari bagian net income tadi, dari paling atas net income sampai bawah, teman-teman. Nah, saya kasih warna kuning, 172.000, itu menandakan cash kita yang berasal dari aktivitas operating. Saya interpretasikan terakhir ya, setelah ketemu investing dan financing-nya juga. Nah, saya mau ajak kalian lihat kunci jawabannya, ini yang ada di buku paket. Jadi bukan tiba-tiba menemukan angka 172, ada ceritanya. Nah, itu cerita yang versi kelas kita ya, 172.000-nya.